dan punya minat juga untuk sastra gitu. Oke, kita beralih ke Kakak Dede dulu. Ya, saya Dede Anton. Halo, selamat pagi Kakak. Nama asli. Nah, Banyak yang panggil Dede Anton, tapi sebenarnya saya Eka dulu. Saya produser XS dari 2001 sampai 2024. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan nih. Sudah banyak teman-teman Pro 2 yang penasaran nih teman-teman. By the way, buat kalian-kalian yang mau bergabung langsung saja ke siaran terrestrial kita di 92,2 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan buat teman-teman Pro 2 yang nanti mau kasih pertanyaan-pertanyaan buat narasumber kita pada pagi hari ini, langsung ke line WhatsApp kita 082147650422. Saya mau ke Kakak Dede dulu deh. Kakak bisa nih jelaskan secara singkat tidak apa itu Flores Writers Festival dan apa itu Temu Inisiatif Bali Nusrah? Silakan Kakak. Oke, Flores Writers Festival itu festival untuk para penulis dari Flores. Jadi kami memang fokusnya penulis Flores dan Indonesia Timur. Dan dia sudah berlangsung dari 2001 sampai 2024. Kalau 3 tahun awalnya kita sangat ramai, jadi festivalnya sangat mengundang banyak orang ke kampus-kampus. Tahun ini tahun 2024 kita memang akan lebih fokus ke inkubasi penulis, jadi bikin festival yang lebih intim, yang lebih fokus pada workshop penulisan gitu. Dan Temu Inisiatif Bali Nusrah sendiri sebenarnya dia program yang kami rasa juga menarik kalau dibuat di FF. Jadi mengumpulkan beberapa inisiatif dari Flores dan Bali dan Nusa Tenggara, dan bisa sharing gagasan apa yang sedang dikerjakan oleh teman-teman di Bali Nusa Tenggara gitu. Jadi ini bagian dari Pekan Kebudayaan Nasional, dan kita berharap bahwa ini bisa dilanjutkan tahun depan ketika Pekan Kebudayaan Nasional berlangsung. Oke, kalau Kakak Erlin sendiri nih Kakak di Flores Writers Festival ini sebagai apa Kak? Oke Kak, untuk tahun ini saya diberi jadi fasilitator untuk temu komunitas di Bali Nusra. Jadi yang seperti tadi Kak Eka jelaskan bahwa tahun ini juga ada kerjasama dengan PKN Pekan Kebudayaan Nasional untuk persiapan tahun depannya, dan di FWF kita menjalankan itu temu komunitas untuk sharing hal-hal yang bisa dipikirkan bersama, bisa dibagikan kira-kira apa teman-teman komunitas yang sedang mereka buat dan akan mereka lakukan berkaitan dengan kebudayaan di Nusa Tenggara Timur gitu. Oke, kita kembali ke Kakak Eka. Ini panggilannya Kakak Eka saja ya. Oke, ini kita kembali ke Kakak Eka lagi nih. Oh, bebas saja, tapi kayaknya Kakak Eka saja karena Kakak Erlin panggilnya Kakak Eka. Jadi saya juga Kakak Eka saja deh. Jadi ke Kakak Eka nih, yang membedakan Pekan Kebudayaan Nasional yang ini dengan festival-festival kebudayaan atau festival-festival dari Flores Writers Festival yang pernah kakak mereka ikut nih, apa bedanya dengan Pekan Kebudayaan Nasional saat ini? Bedanya memang tahun ini kita lebih intimate, jadi lebih kecil forumnya dan fokus pada workshop dan pengembangan gagasan. Jadi tahun ini memang kita buat tidak besar, tidak festif, tidak rame-rame kayak 3 tahun sebelumnya. Jadi kita bikin di Larantuka dan cuman 10 peserta penulis workshop dan 12 komunitas yang kita undang jadi peserta aktif. Jadi kita tidak undang publik yang terlalu banyak dan terlalu luas. Mungkin tahun depan kalau PKN-nya berlanjut, karena ini kan di PKN itu ada yang namanya fase rawat itu. Oh iya Kak. Jadi ini masih merawat gagasannya, tahun depan panennya gitu. Nah, panennya ini mungkin kita bisa dorong lebih meriah festivalnya. Jadi teman-teman kalau misalnya PKN-nya konsisten, jadi ada 12 inisiatif lah, ada 12 inisiatif, ada 12 kemungkinan program yang akan kita
ajukan sebagai sebagai program seni budaya dari kawasan Bali dan Nusrat. Oke, begitu. Oh, jadi orang yang atau tidak semua kalangan ya bisa ikut festival yang tahun ini ya kakak, karena ada kriteria tertentu ya. Iya. Dan kakak, saya mau tanya. Kita fokus dulu merawat, tahun depan kita memanen. Oke. Oke kak, ini sejauh ini kakak melihat keterlibatan generasi muda dalam festival ini baik sebagai peserta maupun sebagai panitia mungkin itu seperti apa? Dari pengalaman saya ya kak, dari tahun 2021 FWF sendiri memang kelihatannya memang diarahkan untuk dari anak muda oleh anak muda dan untuk anak muda gitu. Ini kayak Kak Eka dan saya nih seumuran Kak, kita tahun 90-an. Kak Eka sendiri ada di posisi merancang dan mengkoordinasi segala hal, dan teman-teman yang lebih muda lagi itu di bagian produksi, di manajemen dan pelaksanaannya sendiri, dan itu bukan hanya tahun ini, dari tahun 2021. Dan FWF sendiri memilih tempat festival juga menurut saya akhirnya membangkitkan semangat teman-teman muda di daerah masing-masing. Kayak tahun 2021 kita di Ruteng, tahun 2022 di ND, 2023 di Maumere, dan tahun ini di Larantuka. Jadi berkesinambungan antara generasi muda gitu. Dan juga untuk pesertanya, kalau nanti Kakak Putri dan teman-teman RRI Pro lihat di Instagramnya FWF itu penulis-penulis yang diundang, kemudian di emerging writers, leaders, yang tahun lalu ada readers juga yang diundang, itu semua anak muda tahun 90-an ke sini gitu. Jadi memang sangat pro muda, orang muda sih menurut saya. Oh ya, dari orang muda untuk orang muda juga ya berarti nih Kak. Betul. Seperti itu. Oke nih Kak, seperti yang Kakak bicara tuh festival ini kan sudah berlangsung dari tahun 2021 kan. Kakak bisa jelaskan tidak, ini antar Kak Eka atau Kak Erlin bisa jelaskan bagaimana Kakak ini memilih atau merekrut lah, istilahnya seperti merekrut atau memilih kelompok-kelompok atau komunitas budaya yang bakal bergabung di Flores Varietas Festival ini Kak. Kak Eka aja. Oke, Kak Eka deh kalau begitu. Ya sebenarnya kita alasannya yang pertama dari tema, jadi kita ada beberapa tema ya, dari tahun ke tahun yang berkesinambungan, yang kita rasa cocok di beberapa tempat. Misalnya di Ruteng kita omong soal tanah, lalu di ini kita omong soal halaman, kita omong lagi soal perantauan, pelabuhan di Maumere. Sekarang kita omong soal pelayaran di Larantuka gitu. Jadi tema-temanya berkesinambungan. Lalu untuk komunitas-komunitas yang kita kerjasama, memang tidak ada kriteria yang terlalu spesifik, tapi ya soal keterbukaan saja. Kami merasa komunitas mana yang terbuka, yang jadi dari komunitasnya sendiri ya. Gitu. Jadi kita juga ingin kayak semangat berbagi, semangat membangun jejaring ini tumbuh di Flores. Kita kan maksudnya pulau kecil, lalu infrastruktur sangat terbatas, dan kita butuh public referensi. Jadi ya kalau kita menunggu dari luar susah, jadi mending kita yang membangun inisiatif untuk bekerja sama dari sini, dan itu yang buat kita jadi kuat toh. Modal kita punya jaring kerja yang lebih luas itu bisa kita lebih lama bertahan lah gitu. Jadi karena kerja kreatif, gerakan-gerakan sosial begini kan butuh ditopang. Maksudnya kan tidak ada pendanaan yang benar Kak. Kayak begitu, jadi butuh saling menopang diri sendiri gitu. Jadi ini bagi komunitas-komunitas apa saja ini terbuka ya Kak untuk bisa bergabung ke FWF ini ya Kak. Dan seperti yang teman-teman berdua, seperti yang Kakak Eka juga sudah bilang, kalau kalian mau bergabung tuh lebih bagus lagi ya supaya membangun Flores ini begitu. Jadi kita tuh sama-sama membangun Flores nih teman-teman Pro 2 melalui komunitas-komunitas yang ada di Pulau Flores. Oke Kakak, ke Kakak Eka lagi dulu ya ini ya Kak. Bagaimana ya menurut Kakak nih FWF ini membantu menciptakan kesadaran terhadap warisan budaya yang ada di daerah kita nih Kak?
itu selalu punya kesempatan untuk berkunjung ke ke tempat-tempat penting atau tempat-tempat yang bersejarah atau punya nilai budaya. Nah, apalagi yang belakangan ini yang di Larantuka itu memang kita fokusnya bagaimana melihat konteks lokal di tempat kita buat festival untuk kemudian itu bisa membantu teman-teman muda menciptakan karya-karya kreatif. Jadi di Larantuka itu kita malah banyak sekali kunjungan ke kampung-kampung, ke desa-desa, mendengarkan cerita warga gitu. Jadi kalau selama ini kan kita kalau bikin festival atau bikin diskusi itu kan kita undang tuh dokter, yang kita undang tuh orang-orang yang punya titel gitu. Tapi kali ini kami ingin bikin festival yang kita mendengarkan suara warga-warga biasa gitu, orang-orang yang sering kali dianggap biasa, tapi sebenarnya mereka tuh menyimpan banyak cerita-cerita yang mereka tahu banyak soal kampungnya, mereka tahu banyak soal adat istiadat, mereka tahu banyak soal sejarah gitu. Jadi memang punya cerita-cerita yang tidak besar tapi dari pinggiran gitu. Oke Kak, berarti ini kita kembali lagi ke PKN X Flores Writers Festival ini ya Kak. Berarti ini penonton bisa datang menyaksikan secara langsung ya Kak? Atau boleh, memang kegiatannya? Boleh datang, boleh ikut diskusi, ada beberapa forum diskusi yang dibuka untuk publik gitu. Oke, berarti boleh sekali. Berarti teman-teman Pro 2, misalnya kalian memang lagi berada di Larantuka, terus mau bergabung, bisa langsung kemana nih Kak nanti kalau mau bergabung atau mau nonton festival yang Kakak laksanakan ini di mana nanti lokasinya? Oke, venue utamanya ada di Rusun Unio Keuskupan Larantuka di Sarotari. Jadi silakan. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Kak? Jadi teman-teman bisa datang langsung ke sana. Forum-forumnya akan berlangsung di aula, sementara program malam, program-program, jadi ada forum pagi itu forum diskusi, dan forum malam itu acara-acara hiburan lah. Itu di halaman Rusun, persis di depan. Dan ini pelaksanaannya dari tanggal 8 sampai 12 Oktober ya Kak? Iya. Oke. Besok. Kita kembali ke Kakak Erlin dulu nih Kak. Kak Erlin sudah mengikuti FWF ini dari 2021 ya Kak. Kakak bisa cerita sedikit pengalaman atau cerita menarik apa yang Kakak dapat selama Kakak berada di festival Flores Writers Festival ini Kak? Oke, kalau menarik itu sebenarnya banyak sekali ya. Jadi mulai dari yang saya ikuti itu waktu itu sebagai diundang aja sebagai peserta. Kemudian yang di ND, saya lupa kayaknya tahun lalu saya sempat jadi kurator. Pengalaman menarik, ya kan Kak, bener kan tahun lalu? 2 tahun. 2 tahun lalu. Ya, saking selalu terlibatnya di FF sampai lupa tahun mana yang saya jadi apa gitu. Tapi satu hal yang selalu menarik adalah semua pelaksana tim produksi semua itu dari teman-teman komunitas Kak. Jadi dan penggeraknya itu selalu di komunitas di mana tempat itu terjadi. Jadi misalkan di Ruteng kemarin yang ngurusin teman-teman komunitas di Ruteng, lalu pindah ke ND, begitupun Maumere dan sekarang Larantuka. Jadi tidak pernah ada tim eksklusif yang baku kemudian hanya tim itu saja yang bekerja memikirkan bagaimana festival ini dilaksanakan sampai dengan nanti selesai. Jadi menarik paling itu. Kemudian yang kedua, selalu mengundang penulis-penulis yang sangat sangat cemerlang tapi juga rendah hati untuk berbagi ke peserta festival. Dan selalu tiap tahun tuh pasti ada program yang baru Kak. Jadi kayak tahun lalu itu kami di Maumere itu kayaknya tidak ada ini ya Kak, inkubasi penulis ya. Terus seperti itu, lalu di ND yang diundang malah pembaca gitu. Jadi setiap tahun Flores Writers Festival selalu terbuka untuk sesuatu yang baru, dan selalu itulah yang Kak Eka bilang tadi, tidak melihat keluar tapi justru melihat konteks ke dalam. Dan pada akhir festival selalu kita akan sampai pada kesimpulan ini kita mau ngapain, kita bisa buat apa untuk daerah kita masing-masing gitu. Aduh, seru sekali. Program ini bisa lihat tuh di Ruteng apa yang sudah terjadi sebagai follow up dari festival Writers Festival ini. Lalu di ND juga sama, di Maumere juga sama, dan kita berharap di Larantuka juga bisa lebih baik lagi gitu. Iya, dan teman-teman Pro 2, saya sudah sedikit mengubrak-ngabrik ke Instagram dari Flores Writers Festival. Jadi saya juga sudah lihat nih teman-teman. Ternyata memang bagaimana ya, saat festival
festivalnya diadakan di ND juga punya ciri khas seperti orang ND melaksanakannya tuh ada ciri khasnya. Nanti di Ruteng juga ada ciri khasnya sendiri juga Kak. Saya lihatnya seperti itu sih. Dan menurut Kakak nih feedback dari para peserta setelah mengikuti penyelenggaraan festival yang sudah terjadi dari 2021 nih seperti apa dan bagaimana itu Kakak menanggapi hal itu Kak? Kebetulan saya juga di kampus, jadi teman-teman yang kampus saya itu kebanyakan mengikuti festival, terutama yang di Maumere tahun lalu. Tapi yang saya perhatikan feedback dari mereka adalah akhirnya mereka merasa sastra itu dekat dengan mereka gitu Kak. Seni sastra, kemudian baik teater, menulis, kerja kreatif gitu, itu menjadi sesuatu yang bukan hanya orang terkenal yang bisa gitu. Karena saya waktu kecil juga merasa begitu, aduh kalau menulis cerpen yang bagus atau bikin main teater kayaknya kita tidak bisa orang-orang di NTT atau Flores sendiri tidak bisa. Ternyata itu bisa asal dari kita. Lalu justru orang-orang yang diundang dari luar Flores datang, mereka bukan hanya membagi mereka punya pengetahuan, tapi mereka belajar dari kita. Nah, teman-teman muda yang ikut sebagai undangan atau sebagai publik yang ikut datang menonton itu, mereka selalu mengatakan bahwa ternyata kita juga bisa gitu, ternyata orang Flores juga bisa ya kakak gitu. Dan nanti bisa dilihat dari tahun ke tahun animo teman-teman muda untuk mengetahui, mencari tahu apa sih FBF itu, tahun ini mau ngapain, itu sangat besar. Teman-teman bisa lihat secara online juga, dan saya berharap sih setiap tahun teman-teman muda yang terlibat dan tertarik dengan sastra itu sendiri dan kebudayaan kita sendiri itu semakin besar. Iya ya, saya juga berharap seperti itu ya Kak. Kalau bukan kita lagi yang merawat budaya kita, siapa lagi, begitu kan ya Kak? Ini kita kembali ke Kak Eka lagi nih. Kak Eka, apakah ada inovasi baru yang diperkenalkan pada Festival Kebudayaan tahun ini? Ya sebenarnya tadi tuh kalau mau inovasi ya kita pingin bikin kelas yang sangat intensif untuk penulis muda gitu, dan kita berharap ini bisa melahirkan penulis muda generasi, bahkan dari generasi 2000-an yang bisa berbicara di konteks yang lebih luas lah, nasional atau bahkan internasional. Dan ya ini bukan kerja gampang, bukan kerja instan, tapi ya kita berharap bahwa FTF bisa memulainya itu dan mulai membangun menjadi seminari untuk penulis. Iya benar-benar. Iya benar Kak. Dan saya lihat juga semakin kesini tuh banyak juga nih penulis-penulis baru yang muncul nih dari kalangan anak muda. Biasanya dulu tuh saya tahu tuh lihatnya tuh dari om-om saya saja begitu yang sering menulis puisi atau menulis cerita-cerita pendek. Tapi sekarang saya lihat juga teman-teman saya, BTW saya juga line 90 nih, saya 96. Teman-teman saya yang 96 nih juga banyak nih Kak yang juga sudah mulai tertarik di dunia tulis, di dunia sastra begitu Kak. Oke nih Kak, terima kasih ya, kita sudah sangat sharing semua hal tentang Flores Writers Festival. Kita dihadangkan dengan waktu yang sangat singkat ini tuh Kakak. Jadi terakhir deh saya buat Kak Eka dan Kak Erlin ini saya mau tanya apa yang Kakak mau sampaikan kepada masyarakat nih, terutama generasi muda yang belum pernah atau belum pernah menghadiri atau belum tahu nih festival kebudayaan seperti ini. Padahal mereka tuh sebenarnya punya bakat juga seperti itu Kak. Apa yang mau Kakak sampaikan? Ke Kak Eka dulu. Oke, festival menulis itu menyenangkan. Jadi kita tidak hanya urus soal menulis, tapi kita ada banyak hal, ada musik, ada nonton film, ada teater, ada ngobrol soal ide. Jadi datanglah gitu, jangan kira festival menulis itu menyeramkan. Ya jangan dipikir horor ya. Setuju ya. Setuju dengan KK itu, teman-teman punya banyak pilihan kalau mau datang ke festival. Kemudian satu hal juga yang mungkin kita tidak dapat di bangku kelas adalah ketika kita datang ke festival seperti ini, kita punya banyak referensi. Oh, orang dari luar sini cara berpikirnya begini. Jadi jangan berpikir, oh saya kalau ikut festival saya harus bisa ini, saya harus bisa itu. Ternyata bawa diri saja dengan niat untuk belajar, saya pikir itu sesuatu yang sudah sangat baik ketika teman-teman mau menghadiri FWF. Iya, saya setuju
siapa tahu tahun nih. depan jadi panitianya. Dan Kalau gitu, kayaknya siapa festivalnya tahu tahun dapat depan saya juga bisa ikut nih Kak. Karena tahun-tahun sebelumnya nih saya belum tahu informasinya. Dan di tahun ini saya tahu tapi kendala sama jarak nih. Jaraknya sangat jauh nih Endaran tuh Kak. Padahal pengen sekali nih untuk melihat langsung. Oke nih teman-teman, kakak-kakak terima kasih ya sudah mau sharing nih tentang Flores Writers Festival. Saya berharap kita masih bisa berjumpa lagi di kesempatan lain ya Kak. Tidak hanya di Spada ini, kita programnya yang namanya Spada. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi mungkin nanti di cerita penutup hari bersama Kakak Eka atau Kakak Erlin ya. Saya harap waktu Kakak tetap fleksibel untuk Pro 2 FMND nih Kak. Oke Kak, thank you ya sudah bergabung. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Oke.